Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kembali kita hadir hari ini dengan seorang kepala desa, yaitu Kades Silukang Oso, Ya. Bapak Ferdinand. Ya, betul. Selanjutnya silakan Pak Ferdinand, perkenalkan diri. Oke, sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa Ngobras yang kami hormati, perkenalkan nama saya Ferdinand, Kepala Desa Silukang Oso periode 2023-2029. Jadi baru menjabat ya? Ya, baru menjabat, Pak. Jadi baru 2 bulan, Pak Budi, ya. Baru 2 bulan. Dan kampung Panai, Babako, Kutianyi. Gitu, Pak Budi. Itu perkenalan awal. Berarti belum 100 hari Pak Ferdinand? Mau mencapai 100 hari, Pak. Mau mencapai 100 hari. Iya. Oke. Nah, semenjak menjabat, Ya. tentu sudah mulai merincikan program-program yang dulu dibuat di masa visi misi pada saat pencalonan. Ya. Apa saja yang sekarang sudah mulai dijalankan? Oke. Pertama, kemarin kita juga baru siap hari Jumat yang lalu, hari Kamis yang lalu sudah melakukan musyawarah desa tentang penetapan dan pengesahan RPJM desa untuk jangka waktu 6 tahun ke depan. Dan setelah ini kita juga akan membuat satu dokumen rencana kerja pemerintah untuk 1 tahun ke depan di 2024. Itu bulan ini juga Oktober itu kita akan lakukan. Itu anggaran tahun depan ya? Itu anggaran tahun depan. Namun sebelumnya saya dari setelah pelantikan sudah mulai mencoba menyusun suatu kerangka acuan bagi kerja kami di perangkat desa seluruhnya untuk pemerintahan desa mereformasi sistem kerja maupun kinerja dari pemerintahan itu sendiri. Jadi yang lebih kita tekankan untuk 100 hari kerja pertama ini adalah merubah sistem kerja dan kinerja tadi. Jadi untuk penitipan seluruh administrasi termasuk keuangan, pelaporannya juga itu yang kita tekankan dulu, Pak. Jadi setelah ini aparat desa nih ya? Ya, aparat desa dulu. Jadi kalau seandainya seluruhnya sudah terencana dengan baik, insya Allah kedepannya kita akan bisa untuk melakukan berbagai inovasi, karena ini inovasi itu harus berkelanjutan kita lakukan itu untuk perkembangan di desa kita. Jadi dimulai dari manajemen dulu, sumber daya yang ada di dalam aparat, ya, supaya lebih lancar dan lebih bagus pengelolaannya, begitu ya? Betul. Oke. Selanjutnya apa lagi setelah itu? Setelah kita merancang suatu sistem program, jadi setiap masing-masing perangkat desa itu kita harus mempunyai visi masing-masing. Setiap bulannya kita bikin di awal bulan kita lakukan pembentukan tim. Ya, timnya nanti namanya PPKD kan, ya, di desa itu ada. Jadi yang dari BPKD tadi pelaksana kegiatan kita rancang untuk membuat satu program ke depannya 1 bulan ke depan, dan kita evaluasi setiap bulannya. Bulanan berarti? Bulanan. Jadi pencapaian progresnya kelihatan nanti. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal gitu. Dan sifatnya kalau memang ada satu pekerjaan 1 hari, sebisa mungkin hari itu juga harus kita selesaikan. Wah, luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan. Sementara ini yang sudah terlihat di Silukang Oso, apa saja tantangan yang ada? Untuk tantangan ke depan, kita akan mencoba untuk membawa Silukang Oso ini menjadi suatu kawasan desa wisata agroindustri pertanian. Sebab lebih banyak penduduknya bertani ya dibandingkan desa yang lain. Ya, dari jumlah penduduk kita 1628 per hari Jumat kemarin, itu memang mayoritas dari penduduk desa Silukang Oso adalah petani. Jadi kedepannya kita ingin membuat suatu kawasan pertanian dan kawasan peternakan yang ada.
Kemudian nanti barulah kita coba jalan kerjasama integrasi dengan 3 desa yang ada di Selukang ini, supaya bisa kontribusi untuk Berkolaborasi. kolaborasi dalam hal pemasaran dan juga untuk produksi lainnya gitu. Berapa persen yang petani di penduduk Sukangosho? Untuk penduduk Sukangosho lebih kurang 63% itu mayoritas adalah petani semua ya. Oke, karena batasnya itu di mana tuh? Mulai di sebelah sininya, di hilinya sebelah mana? Dari hilir arah ke Sulkan Tigo berbatasin daerah Lurah Cipui ya. Lurah Cipui itu di situ, oke. Kemudian batas ke ini dengan Kabupaten Solo. Oke. Ya, kemudian ke bagian atas ada microwave puncak. Microwave, Iya. termasuk Batu Runcang. Termasuk Batu Runcang. Ya. Oke. Kemudian dalam ini belum 100 hari ya. Ya. Target 100 hari ini apa? Target tuh 100 hari ini kita pertama tadi untuk masalah pengelolaan sistem sumber daya. Ya, sumber daya manusianya, kemudian mencoba untuk mengajak anak-anak muda yang punya potensi untuk sama-sama kita menggali. Itu yang pertama, karena untuk penganggaran pastilah nanti di 2024 ini kita akan realisasikan. Namun sebelum ini kita masih punya waktu. Yang pertama kita lakukan pendataan, karena mustahil kalau seandainya kita punya program tapi kita tidak punya data. Makanya kita data potensi yang ada, kita data seluruh permasalahan yang ada, kita gali. Kita mulai kemarin itu dari musyawarah dusun. Kita gali semuanya, apa-apa saja permasalahan, karena ada dua kan, ada tantangan dan ada masalah. Dua-dua ini harus sejalan. Betul. Makanya kita gali itu semuanya, kita ajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk nenek mama juga dan pemuda, kemudian dari forum anak kita libatkan, kemudian dari lembaga-lembaga yang ada di desa. Jadi ibarat sebuah pohon Pak Budi ya, sebuah pohon, kita desa adalah batangnya, ranting-rantingnya cabang itu adalah lembaga-lembaga yang ada di desa itu. Iya, dan akarnya adalah masyarakat. Ya. Barangkali selama ini masyarakat merasa mereka ini adalah merupakan objek saja dari pembangunan, tapi sekarang ini kita coba menjadi subjek, menjadi subjek pembangunan. Itu yang kita usahakan. Dusun ada berapa semua di Osho? Untuk di desa Sukangosho ada 4 dusun. Ya, pertama dusun Lubuk Kubang, dusun Kebenjeruk, ya, dusun Sawadare Diate. Iya, Diate. Kemudian ada dusun Sungai Cacang. Ya, oke. Oh ya, memang kebanyakan tuh daerah pertanian. Semua. Oke. Untuk program-program untuk ekonomi mungkin ada yang sudah dicanangkan untuk masyarakat? Sudah. Untuk program ekonomi kita nanti usahakan di sana dengan berkolaborasi dengan masyarakat di bidang pertanian dan UMKM. Itu kita akan genjot ke sana, kita sudah anggarkan juga. Cuman sebelumnya itu kita lakukan dulu pembinaan kepada masyarakat, kelompok tani, kelompok masyarakat lainnya, UMKM, termasuk juga kerajinan, karena perajin kita juga masih ada. Kemudian kita bagi seluruhnya dan akan kita satukan nanti dalam satu program. Misalnya nanti ada program keterampilan khusus. Kita pinginnya nanti ada pelatihan teknologi tepat guna juga. Jadi yang mungkin selama ini teknologi kita ini masih banyak yang harus bisa kita kembangkan. Sesuatu yang terbuang ya masih bisa kita usahakan. Itu harapan kedepannya nanti. Oke, menarik Pak Ferdinand. Kemudian kalau dari segi kolaborasi dengan desa-desa yang lain tadi sudah disebutkan sedikit, bisa dicontohkan dalam bidang-bidang apa saja? Yang pertama di bidang program. Jadi kemarin kita sudah berbicara dengan 3 ada sharing ya, masing-masing desa ya. Kita coba saling kolaborasinya, satu desa satu program, tapi berbeda dengan desa lain. Jangan sampai sama. Ya, betul. Ya, kemudian saling menunjang. Ya, contohnya betul. Nanti di Selukang Osho ada sentra pertaniannya.
Selungkang 2 pun juga ada sentra pertaniannya. Selungkang 3 lah tempat pemasarannya nanti. Iya, jadi ada kolaborasi Iya, ya di betul. sana. Betul. Iya, kalau tidak Jadi ada kita saling coba, sinergi ya. Ada sinerginya di sana. Iya. Oke. Untuk bantuan-bantuan pengadaan kepada petani untuk pupuk misalnya atau bibit atau peralatan pertanian itu seperti apa? Ada. Jadi untuk di bidang pertanian, kemarin waktu di rapat bersama dengan masyarakat, kita tampung permasalahan yang ada. Memang itu adalah kondisi yang ada saat ini. Jadi harapan kita ke depan, jadi lahan-lahan kita yang ada di Selungkang ini kan banyak yang lahan-lahan tidak produktif. Ya. Betul. Jadi Nah, kita ini menarik. coba, ya. Jadi kita coba, kita rangkul dengan perantau juga nantinya. Kita hanya minta izin untuk menggunakan lahan, serahkan lahan yang kosong kepada desa masing-masingnya, nantinya dikelola oleh desa. Barangkali nanti boleh dengan sistem Bagi kontrak. hasil atau kontrak. Kontrak, tapi Bisa ya dibicarakan lah kontraknya itu bisa ya. dibicarakan selanjutnya. Itu nanti akan dikelola oleh desa. Dan masyarakat yang punya potensi ekonominya untuk pertanian ya kita arahkan ke Iya, pertanian. betul. Seluruhnya misalnya ada kendalanya, misalnya ada di bibitan, kita kasih bibitnya. Pupuk kita kasih pupuk yang bersubsidi nantinya. Nah, kemudian hasil pemasarannya ya itu kita kerjasama dengan BUMDesnya nanti. BUMDes di masing-masing desa harus kita hidupkan. Berapa persen di Selungkang Oso yang lahan yang belum terolah? Kalau untuk lahan sendiri di atas 65% ada. Yang belumnya? Yang belumnya. Oh, banyak. Banyak sekali. Banyak. Soal kemarin tuh saya setiap hari Sabtu dan Minggu itu biasanya saya keliling ke daerah-daerah sentra pertanian. Jadi kemarin Sabtu yang lalu kalau tidak salah, ternyata itu bukan hutan ya? Bukan hutan. Memang lahan tidak terolah. Tidak terolah. Oh, sayang. Sayang sekali. Cuman nanti kedepannya kita fasilitasi jalan-jalan sentra produksi. Kemarin tuh saya lihat kalau hitungan langsung pribadi saya kemarin itu, kita Selungkang Oso ini aja bisa menjadi penghasil kemiri yang banyak. Kemiri sama kulit manis. Karena lahannya begitu luas saya lihat. Cuman terkendala masyarakat yang ada sekarang ini, mereka masih mengangkut hasil pertanian lebih kurang 3 kilo berjalan kaki. Jalan kaki. Kemarin itu saya ikuti. Ada sekitar 3 kilo jalan sampai di atas Talaha. Iya. Di sana jadi satu tadi lahan banyak tidak terolah. Lahan tidur banyak. Kalaupun sudah diolah, nanti bagaimana distribusinya lagi? Betul. Hasilnya bagaimana? Hasilnya ya. Oke, ini tantangan yang perlu kita lakukan ke depan nanti. Betul. Tapi ini bukan satu hal yang mustahil. Dan potensinya besar sekali. Kalau tadi dibilang 65% dari tidak diolah, sayang sebetulnya. Sayang sekali. Ya karena itu terkendala dengan lahan itu tadi. Ya, karena Ya, di samping pertanian Pak Budia, nanti kita juga kembangkan untuk kawasan wisata. Iya, betul. Oke. Kembali Pak Ferdinand. Tadi kita sudah bahas banyak yang lahan tidak terolah. Iya. Sekitar 65%. 65% lah. Berapa hektar kurang lebih itu? Kalau kita lihat kemarin itu ada sekitar 40-an ada Pak. 40-an hektar masih ada. Karena kemarin itu untuk lahan peternakannya udah saya rancang kemarin itu. Lahan lokasi itu peternakan itu ada sekitar 5 hektar. Khusus untuk peternakan sapi nanti. Itu insya Allah kalau seandainya diizinkan nanti jalannya kita ada, itu akan kita buka sentra peternakan sana khusus untuk sapi. Ya, peternakan sapi. Kemudian di samping lokasi kita strategis untuk pariwisata, karena pertanian ini juga bisa jadi wisata. Iya, betul. Ya, betul. Seperti contoh kemarin tuh kita kedatangan tamu lebih kurang 85 orang mahasiswa. Itu seluruh Indonesia. Kita buat paket wisata hanya 4 jam. Cuman kemarin itu kalau seandainya kita punya sarana dan prasarananya, misalnya ada homestay,
Itu bisa kita pakai. Kita bikin paket. bisa buat camping sebetulnya. Ya, bisa buat camping. Paket mingguan juga bisa. Itu kendala kemarin itu. Jadi kalau bisa kita mengajak juga kepada masyarakat, kalau memang ada rumah yang kosong, tidak dihuni, bisa kita jadikan homestay. Nah, itu harapannya ke depan nanti. Oke, menarik sekali. Artinya banyak sekali potensi-potensi yang kita bisa gali di kampung ini. Tinggal kita kumpulkan idenya dan kita laksanakan sedikit demi sedikit untuk kemajuan kita bersama. Insya Allah. Baik Pak Ferdinand, ada lagi yang ingin ditambahkan sebelum ditutup? Sebelum ditutup mungkin barangkali sebagai closing statement ya, kita ngajak untuk kepada masyarakat, kita mencoba untuk membangun kepercayaan masyarakat kembali. Barangkali selama ini masyarakat kurang diberi kesempatan, karena memang selama ini masyarakat merasakan mereka hanya sebagai objek dari pembangunan. Nah, saat ini kita coba rubah bagaimana masyarakat sendiri yang merencanakan, desa memfasilitasi. Betul. Nah, hal itu. Jadi datanya dari masyarakat, hasilnya juga akan diterima sendiri oleh masyarakat sendiri. Jadi kita mengajak nanti Desa Sumongoso, masyarakatnya dan juga masyarakat khususnya di Selungkang, 3 desa kita kolaborasi untuk itu. Mari sama-sama kita bangun. Dan yang di rantau, ya. Rantau juga. Iya. Dan itu dari rantau juga, karena dari rantau memang perannya cukup besar untuk pembangunan kemajuan untuk Nagori Selungkang. Jadi ada kolaborasi antara perantau dengan masyarakat yang ada di kampung juga. Itu harapan kita semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferdinand atas kehadirannya. Demikianlah pemirsa Ngobrol Cerdas perbincangan kita hari ini. Kita berjumpa lagi di sesi berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.